Bali bukan hanya tentang keindahan alamnya. Di balik setiap ombak yang berbisik dan setiap pura yang berdiri megah, tersimpan kisah yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Sebuah kisah yang tertulis bukan di kertas, tetapi di batu, dalam doa dan dalam ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini, di tanah Sanuri yang damai, ada sebuah batu yang menjadi saksi awal mula peradaban Bali. Ia tak bersuara, namun tutur sejarahnya bergema melampaui waktu. Batu itu adalah Prasasti Blanjong, saksi bisu lahirnya Bali tertulis. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang raja bernama Sri Kesariwarmadewa menorehkan jejak peradaban di batu ini. Disinilah nama Bali Dwipa tertulis untuk pertama kalinya, menandai awal lahirnya sejarah dan jati diri pulau yang kita cintai ini. Pulau Blanjong terletak di kawasan pariwisata Sanur, tidak jauh dari pantai, di Dusun Blanjong, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pulau Blanjong ini diimpon oleh 3 pompon. Pompon pertama yaitu dari Desa Pakraman Lenon, keduanya dari Desa Cerancam, Kasiman, ketiganya dari Pulau dari Sukwati, Antang Hidung. Prasasti Blanjong sih ditemukan atau didirikan kurang lebih di tahun 913 Masehi atau di tahun 835 Saka. Nah, asal usulnya menurut literasi atau catatan-catatan yang kita baca, prasasti ini merupakan tugu kemenangan dari Raja Bali pertama yang bernama Sri Kesariwarmadewa. Itu di prasasti tercatat bahwa tugu ini merupakan tugu kemenangan atas jasa beliau bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang ada di Gurun dan Sual. Itu tercatat di prasasti. Ditemukannya yang jelas menurut cerita orang tua itu ya kurang lebih ditemukan sekitar tahun 1970-an itu ditemukan di sini, karena itu seonggok batu aja yang ditemukan. Akhirnya diperbaiki, kemudian dipugar dan lain sebagainya, sehingga ini sudah mengalami kurang lebih 3 kali pemugaran, dan pemugaran terakhir dilakukan 1 tahun yang lalu dengan mengangkat prasasti ini ke atas agar tidak rusak terendam air jika musim hujan. Prasasti Blanjong bisa dikatakan sebagai salah satu sumber literasi di Bali. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena prasasti Blanjong ini adalah prasasti yang tertua di Bali, yaitu sekitar tahun 835 Saka atau 913 Masehi. Jadi jauh sekali sebelum Kerajaan Majapahit. Ya, jauh sekali sebelum Kerajaan Majapahit. Kalau kita tarik ke belakang, bangsa kita mengenal aksara itu kan dikatakan setelah adanya Yupa, ya, Yupa di Kutai, di mana Yupa itu sendiri merupakan sebuah prasasti yang berhuruf Palawa
dan berbahasa Sanskerta. Di prasasti tersebut karena zaman dulu para raja ataupun orang-orang zaman dulu jika ingin mencatatkan sesuatu atau meresmikan sesuatu tidak bisa menulis di atas kertas ataupun literasi dan lainnya, sehingga untuk mengabadikan jasa-jasa beliau, catatan-catatan beliau, maka ditulislah di media-media yang pada zaman itu seperti ya ada lempeng batu, ada lempeng tembaga dan lainnya. Catatan kemenangan dari Raja Sri Kesari Warmadewa itu dituliskanlah dalam sebuah pilar atau batu silindris dengan tinggi hampir sekitar 170 cm dengan diameter 60 cm. Nah, dituliskan di prasasti itu ada menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, dan juga menggunakan dua huruf, yaitu huruf Pranagari atau huruf India Utara dan juga aksara atau huruf Palawa atau huruf Bali kuno. Tradisi dari prasasti ini kalau zaman dulu kan sangat sulit ya kita temukan, atau bukti-bukti yang kita temukan sangat sulit karena catatan-catatan sulit juga ditemukan. Sehingga dengan melestarikan mungkin bangunan yang bersejarah itu bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Sebagai contoh aja misalnya, Bali dengan raja yang begitu termasyur, di mana sih pusat pemerintahnya, kan kita masih bingung mencari. Karena apa? Karena ya bukti-buktinya sangat minim dan mungkin sudah ada beberapa yang sudah dihancurkan. Sehingga bagaimana kita generasi muda untuk melestarikan bangunan-bangunan atau sejarah dari jejak-jejak sejarah dari leluhur kita, ya pertama ya kita harus mencintai dulu bangsa kita ini. Kita belajar dari sejarah itu. Kita tingkatkan kenali jati diri kita, dan kita juga harus bangga terhadap leluhur kita, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, dan harusnya kita juga bisa mengembangkan untuk masa yang akan datang. Prasasti bukan sekedar batu tua. Ia adalah pesan yang sengaja ditinggalkan untuk kita, generasi yang hidup jauh setelahnya. Kini, tugas kita bukan hanya membaca sejarah, tetapi memastikan warisan ini tetap hidup. Sebab tanpa kita, kisah mereka bisa hilang selamanya. Mari kita jaga, rawat, dan lestarikan prasasti